Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan materi tentang sifat koligatif pada larutan. Saya mengajar di kelas 12. Materi ini diberikan di semester 5. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri. Dan bahasan yang akan saya berikan yaitu tentang sifat koligatif larutan, di mana sifat ini sifat larutan yang hanya bergantung pada banyaknya zat terlarut, bukan jenis zat terlarut. Misalnya saja zat-zat terlarut yang kita kenal seperti garam, gula, glukosa, urea, dan lain-lain. Nah, sifat koligatif larutan itu sendiri meliputi sifat-sifat fisika yang termasuk di dalamnya yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Di sini saya akan tampilkan berbagai macam sifat koligatif yang terjadi di alam atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan 3 gambar di samping ini ada sistem peredaran darah mulai dari jantung ke seluruh tubuh. Sini kita tahu di setiap ujung jari, ujung kaki, kita mempunyai tekanan osmotik yang sama dengan yang berada di daerah dada atau punggung kita. Karena itu, kalau misalnya terjadi satu penyakit dan seseorang harus melakukan infus, harus diperhitungkan berapa konsentrasi yang baik yang menghasilkan tekanan yang sama dengan tubuh manusia itu sendiri. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, proses cuci darah. Pada proses cuci darah yang dianggap berbahaya bagi manusia itu dibersihkan dengan cara dibedakan berdasarkan tekanan osmotiknya. Kemudian di sana ada pemisahan partikel-partikel yang tidak baiknya atau kation-kation yang tidak baiknya untuk dipisahkan dari bagian-bagian yang masih diperlukan. Kemudian gambar yang ketiga merupakan gambaran orang yang terapung di atas air di daerah Laut Mati ya. Nah, di sana karena konsentrasi garamnya yang tinggi menyebabkan tekanan uap di sekitarnya rendah, menyebabkan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berenang pun dapat terapung karena besarnya tekanan uap yang lebih kecil daripada tekanan uap umumnya dan kadar konsentrasi garamnya yang lebih tinggi. Selanjutnya, konsep-konsep apa saja yang menjadi konsep dasar untuk memasuki materi sifat koligatif, yaitu satuan konsentrasi larutan yang harus kita pahami karena satuan-satuan konsentrasi larutan ini yang nantinya digunakan dalam berbagai macam penjelasan atau pengembangan dari sifat-sifat koligatif tersebut. Di antaranya adalah prosen berat per volume, ini digambarkan dengan prosen W per V. Kemudian ada persen berat per berat, ini kalau misalnya campurannya berupa zat padat, itu biasanya zat yang terlarutnya berupa padatan, kemudian yang menjadi pelarutnya juga berupa padatan. Contohnya misalnya garam ya, kalium iodat yang ada di dalam garam itu kalau kita mau menghitung dalam persen berat per berat bisa. Kemudian molaritas adalah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Dan ada juga molaritas. Untuk molaritas adalah mol zat terlarut dalam setiap kilogram pelarutnya. Kemudian ada fraksi mol merupakan perbandingan mol dari zat terlarut atau bahkan pelarutnya dibandingkan dengan jumlah seluruh mol dari campuran tersebut. Kemudian ada juga ppm. ppm adalah part per million atau dalam bahasa Indonesia mungkin dikenal dengan bagian per juta.